Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Mawaddah Medika Ananda. Di sini Ibu akan memberikan materi pembelajaran dengan topik ruang lingkup biologi. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah lebih baiknya dulu kita membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Nah, dengan membacakan doa tadi, semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita pahami dan juga dapat kita serapi bersama. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua ya. Hendra, oke, hadir. Selanjutnya Rusdianur, oke, hadir. Selanjutnya Aulia Rahmi, oke. Selanjutnya yaitu Aulia Rahmi, oke, hadir. Jadi semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, apa saja benda yang kalian temukan di sekitar kalian? Kemudian kalian harus mengidentifikasi benda tersebut, apakah benda tersebut termasuk ke dalam makhluk hidup atau tidak hidup. Nah, kemudian sebelum menjawab pertanyaan itu, kalian harus membuat kelompok. Nah, kelompok ini terdiri dari 2 orang, jadi satu kelompok terdiri dari 2 orang. Setelah itu kalian diskusikan ya. Nah, anak-anak, kita akan masuk langsung ke materi. Apa tadi materinya? Ruang lingkup biologi. Nah, di sini ada 2 sub materi yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Yang pertama yaitu biologi sebagai ilmu dan ruang lingkup biologi. Nah, sekarang kita ke pengertiannya, yaitu biologi sebagai ilmu. Biologi berasal dari kata bios yang artinya hidup dan logos yang artinya ilmu. Jadi bios adalah hidup dan logos artinya ilmu. Jadi biologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari tentang seluk-beluk makhluk hidup. Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan merupakan bagian ilmu yang termasuk ke dalam IPA serta berkaitan dengan ilmu-ilmu lain. Contohnya ilmu fisika, kimia, dan geografi. Nah, hubungan biologi dengan ilmu fisika itu sepertinya teknologi. Sekarang kita lihat kan banyak misalkan penggunaan radiasi gamma dan emisi positron itu sebagai metode untuk menghambat sel kanker dan pelacak. Jadi ilmu fisika ini juga berhubungan dengan ilmu biologi, yaitu salah satunya tadi kan sebagai penggunaan tekniknya itu teknologinya yang mana bisa membantu dalam bidang kesehatan. Selanjutnya melalui kimia. Nah, kimia itu kan zat-zat yang ada di kimia itu merupakan zat-zat biologis. Nah, salah satunya seperti zat kimia itu seperti klorofil, air, dan juga karbon dioksida. Sedangkan mengenai geografi itu pasti berhubungan dengan ilmu biologi, karena pada geografi itu kan kita mempelajari itu bagaimana tentang bumi diciptakan atau masalah mengenai daratan dan lain sebagainya. Kayak selanjutnya kita langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu ruang lingkup biologi, yang mana materi tentang ruang lingkup biologi ini cukup luas pembahasannya. Jadi terbagi lagi menjadi beberapa sub materi. Oke, kita langsung saja ya. Nah, berdasarkan struktur keilmuan menurut BPSCS Biological Science Curriculum Study Manager bahwa ruang lingkup biologi meliputi objek biologi berupa. Nah, jadi dalam ruang lingkup biologi itu terdapat juga objek-objek biologi atau pembahasannya juga. Salah satunya itu di sini ada 6. Nah, jadi yang pertama itu yaitu kingdom Animalia, kingdom Plantae, kingdom Fungi, selanjutnya itu kingdom Protista dan kingdom Bubakteria, dan yang terakhir yaitu kingdom Archaebacteria. Kingdom yang pertama yaitu Animalia. Nah, dari katanya aja kita sudah mengetahui
Apa itu Animalia? Animal itu kan dari bahasa Inggris, yang mana di sini Kingdom Animalia ini atau kerajaan Animalia ini membahas tentang dunia hewan, yang mana di sini merupakan dari organisme eukariotik. Yang kedua yaitu Kingdom Plantae. Nah, Plantae itu kan istilah dalam biologi yang berarti itu tumbuhan. Jadi pada Plantae ini dijelaskan lagi tentang dunia tumbuhan. Selanjutnya Kingdom Fungi. Nah, fungi ini kan membahas tentang jamur, yang mana merupakan sekelompok makhluk hidup eukariotik yang mencerna makanan. Kemudian juga di sini dari pencerna makanan itu tubuhnya menyerap molekul-molekul nutrisi ke dalam sel-selnya tersebut. Dan yang kelima yaitu Bubakteria. Itu merupakan istilah lain yang mana di sini membahas tentang bakteri. Dan yang terakhir yaitu Kingdom Archaebacteria. Nah, di sini Archaebacteria ini membahas tentang domain mikroorganisme yang bersel satu. Jadi objek-objek biologi ini ada lagi pembahasan lebih dalamnya, tetapi hanya itu saja dulu yang kita bahas pada kali ini. Kita lebih ke ruang lingkup biologinya saja. Nah, pembahasan selanjutnya itu mengenai permasalahan biologi yang meliputi 9 tema dasar. Jadi di sini dalam permasalahan biologi itu juga ada lagi terbagi menjadi 9 tema, yang mana itu tuh dibahas di dalam ruang lingkup biologi. Kayak yang pertama itu biologi sains, pastinya membahas tentang kebiologian. Yang kedua sejarah konsep biologi, yang mana di sini membahas tentang bagaimana konsep-konsep di dalam ilmu biologi. Selanjutnya evolusi, yang mana telah kita ketahui bersama, evolusi ini mempelajari tentang asal-usul makhluk hidup, yang mana ini juga berhubungan dengan genetik antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemudian keanekaragaman dan keseragaman, contohnya misalkan dalam lingkup keanekaragaman hayati atau keseragaman makhluk hidup. Nah, yang kelima yaitu genetika dan kelangsungan hidup, yang mana genetika ini menjelaskan tentang pewarisan sifat atau hereditas dan juga variasi makhluk hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu organisme dan lingkungan. Jadi organisme dan lingkungan itu membahas tentang beberapa organisme makhluk hidup. Selanjutnya yaitu perilaku. Nah, jadi di sini dalam tema perilaku ini dijelaskan tentang misalkan adaptasi atau perilaku manusia atau perilaku makhluk hidup atau misalkan perilaku makhluk hidup menyesuaikan lingkungannya. Kemudian yaitu struktur dan fungsi. Nah, di sini contohnya misalkan dijelaskan tentang struktur dan fungsi sel hewan atau sel tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu tentang regulasi. Nah, regulasi ini merupakan pengertian tentang misalkan peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok atau lembaga. Contohnya misalkan regulasi gen atau metabolisme atau homeostatis, yang mana itu makhluk hidup menyesuaikan menyesuaikan untuk bertahan hidup dengan kondisi dan lingkungannya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ditinjau dari tingkat organisasi kehidupan. Jadi dalam biologi pun juga memiliki tingkat organisasi kehidupan. Yang paling terkecil adalah molekul, setelah itu sel, baru jaringan, baru organ, sistem organ, individu, selanjutnya ada populasi dan komunitas, dan juga selanjutnya ada ekosistem, bioma, dan biosfer. Jadi yang paling tinggi itu ada biosfer. Nah, jadi kita akan membahas satu persatu pengertiannya, yaitu apa itu molekul, sel, dan lain sebagainya. Pertama bisa kita lihat gambar yang saya tampilkan. Nah, di situ ada yang paling kecil, atom, molekul, sel organel. Nah,
bisa dilihat kalau biosfer itu bisa kita lihat tentang paling besar, yaitu masalah tentang bumi. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kita ke molekul. Nah, pengertian dari molekul sendiri adalah materi terendah yaitu proton, neutron, dan elektron. Partikel proton, neutron, dan elektron bergabung membentuk atom, contohnya atom hidrogen dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal lain contohnya yaitu molekul air, glukosa, protein, dan DNA. Jadi merupakan tingkatan terkecil di dalam biologi. Selanjutnya itu tingkatan yang kedua adalah sel. Nah, kita lihat pengertiannya. Berbagai jenis molekul saling berikatan dan membentuk organel. Organel adalah subunit sel dengan fungsi spesifik. Nah, jadi berbagai senyawa serta organel berinteraksi satu sama lain membentuk kesatuan yang disebut sel. Ya, misalkan sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi di sana terdapat dua gambar, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang Ibu mau tanya, di dua gambar tersebut, bagi yang pada gambar tersebut, yang manakah sel hewan dan yang manakah sel tumbuhan? Ibu hitung selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, semuanya benar. Jadi yang di atas itu adalah sel hewan dan yang di bawah itu adalah sel tumbuhan. Oke, yang selanjutnya itu jaringan. Nah, jadi jaringan ini merupakan kumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Kelompok sel ini memiliki fungsi yang spesifik. Dalam artian, setiap jaringan ini memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Oke, di sana terdapat juga dua gambar, yang manakah sel hewan dan yang manakah sel tumbuhan. Ibu beri waktu lagi selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul. Jadi yang di atas itu adalah jaringan pada hewan dan yang di bawah adalah jaringan pada tumbuhan. Yang mana contoh jaringan yang terdapat pada hewan ini salah satunya seperti jaringan epitel, jaringan saraf, jaringan otot. Nah, sedangkan pada tumbuhan itu terdapat jaringan misalkan epidermis atau jaringan pembuluh, jaringan penguat, jaringan meristem, dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya itu organ dan sistem organ. Jadi organ dan sistem organ ini saling berkaitan ya. Organ yang hanya ditemukan pada organisme multiseluler. Nah, organ merupakan struktur yang terbentuk dari beberapa jenis jaringan yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi tertentu. Organ-organ pada tumbuhan contohnya yaitu daun untuk pertukaran gas, bunga untuk perkembangbiakan, dan akar untuk menyerap air dan mineral. Misalkan pada organ daun itu digunakan untuk pertukaran gas. Misalkan pada manusia salah satunya organ pernapasan. Nah, jadi di dalam dalam sistem pernapasan itu terdapat organ-organ yang berperan di dalam sistem pernapasan, contohnya itu organ paru-paru. Jadi organ dan sistem organ ini saling berkaitan. Pada sistem organ itu yang menjalankannya itu adalah organ-organ. Selanjutnya yaitu individu. Nah, individu ini dapat berupa organisme bersel tunggal yaitu uniseluler atau besar banyak multiseluler seperti pada bakteri dan protozoa adalah contoh organisme yang bersel tunggal. Sedangkan pada manusia, kucing merupakan contoh organisme multiseluler, yang mana pada individu multiseluler ini terbentuk sistem organ atau sistem organ yang bekerja sama dalam satu kesatuan. Nah, yang selanjutnya yaitu populasi. Pengertian dari populasi sendiri yaitu individu-individu sejenis yang berkumpul di suatu tempat tertentu pada waktu yang sama membentuk tingkat organisasi kehidupan. Jadi populasi ini kumpulan dari beberapa individu. Contohnya misalkan kumpulan rumput atau kumpulan cacing tanah atau kumpulan lebah. Nah, itu dinamakan dengan populasi. Jadi merupakan beberapa kumpulan individu. Oke, yang selanjutnya yaitu komunitas. Nah,
pengertian dari komunitas ini sendiri adalah umumnya di suatu tempat terdapat lebih dari satu macam populasi. Jadi komunitas ini merupakan beberapa kumpulan populasi. Nah, jadi misalkan kita lihat di dalam satu komunitas tersebut terdapat ada rumput, ada cacing, ada belalang. Nah, jadi semua kumpulan populasi itu disebut dengan komunitas. Jadi di dalam komunitas itu pun juga terdapat interaksi dari beberapa populasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ekosistem. Nah, biasanya kan ada ekosistem laut, ekosistem darat. Nah, jadi ekosistem ini merupakan unit fungsional yang mencakup organisme biotik dengan lingkungannya yang tidak hidup atau abiotik dalam hubungan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi. Jadi ada makhluk hidup dan tak hidup atau juga dalam istilah abiotik dan abiotik. Nah, yang selanjutnya itu bioma. Bioma adalah satu komunitas utama dunia yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominan dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Jadi bioma ini lebih besar lagi daripada ekosistem tersebut. Nah, yang mana juga contohnya bioma ini salah satunya itu bioma tundra, bioma taiga, bioma savana, bioma hutan gugur dan lain sebagainya. Kayak yang terakhir yaitu biosfer yang paling luas. Nah, dalam pengertiannya biosfer ini adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan satu sama lain, termasuk juga interaksinya itu dengan unsur litosfer atau batuan, hidrosfer atau air, dan atmosfer atau udara bumi. Jadi melingkupi bumi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan anak-anak. Jadi di antara kalian ini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan main-main ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Selanjutnya di sini Ibu akan memberikan kalian beberapa makanan, yaitu kuis. Jadi di sini terdapat 5 kuis dan kalian bisa menjawab dalam waktu 5 menit. Jadi Ibu tunggu ya 5 menit. Sekarang apakah kalian selesai? Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silahkan kumpul jawaban hasil dari kuis tadi. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya nih, kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari pelajaran ini? Nah, setelah itu ya sudah, terima kasih kepada Hendra yang telah menyimpulkan pembelajaran kali ini, guys. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, marilah kita cukupkan pertemuan kita mengenai ruang lingkup biologi pada hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya, mungkin dengan membacakan doa tadi, semoga ilmu yang kita dapatkan yaitu dapat bermanfaat dan dapat kita ajarkan di kehidupan sehari-hari. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali anak-anak. Nah, dan ada tugas lagi ya. Kami harap kalian pelajari materi selanjutnya ya.